Waktu itu gue pacaran sama Tari dulu. Ya, Tari dulu datang. Mantan lu. Iya. Ayo kita ke depan sayang. Ayo kita ke depan. Bono. Sama Sania gue di pantai dulu. Pantai gosok ganteng gue banget kan. Ya, kayak mana lagi? Nama juga pejudi. Anjing gak enak banget ngomongnya. Kayak mana lagi nama juga pejudi kan. Gue dilempar pakai pisau anjir. Oh no anjong. Buat yang nonton, janganlah berjudi. Ada kemarin terakhir yang waktu lu berdua baru datang. Tapi emang gue mau bunuh diri kemarin. Cheers dulu lah kita bertiga. Cheers dulu. Yo minum ya. Yo, welcome back. Balik lagi sama gua Nono dan Bobin di Waktu luang podcast. Anjing ngobrol. ya, jadi hari ini kita menyediakan atau mengajak atau kedatangan seekor Kerang. terberang gua. yang bernama Kenny Robert. Kenny Robert. Robert. Ya jadi sama seperti video kita kemarin, tema kita masih tentang bahas sekolah atau masa-masa kelam, masa-masa seru, masa-masa sedih atau masa-masa apa yang kita lewati di masa-masa sekolah. Gak ada yang menarik sebenarnya, lebih tepatnya gue kalau mau bahas sekolah. Jadi Oke. cerita aja, ngalir aja dari masa lu SD, SMP, SMA. Lu SMP nggak SMP kan? SMP goblok gua. Lu bilang SMP. paket, anjir. Iya kan SMP juga. SMP, SMP. SMP. Tahu SMP. SMP, SMP. SMP. SLB mana? SMP. SLB paket lagi. Udah SLB paket lagi bayangin. Ini Ya, jadi. Nah jadi, lu lahir di mana Tot? gue lahir di Pekanbaru, asli gue nih Pekanbaru. makhluk pribumi Melayu. Lu bilang Duri kemarin. Gue lahir Pekanbaru, yang lahir Duri bapak gue. Oh. Lu tinggal di Setan dulu lagi dia. figuran datang lagi ya guys ya. Bakarin rokok. Kemarin dia datang bawa hantu loh. Kamera jatuh. Pergi lagi anjir. Gue tuh lahir di Pekanbaru tahun 72. 1978. Ya, tahun 72. Nah, tahun Udah ada 99. Belum. Gue lahir tahun 99. Pekanbaru itu masuk-masuknya tahun 80-an. Tahun 72. 80-an. Gitu, tapi mau nyeritain sekolah gue. Ngapain bahas-bahas kan? Gue lahir. Bahas-bahas ikut, tapi kalau cerita dia mau salah gitu. Cerita dia. Ini masalahnya bukan cerita gue. Iya, bukan masuk. Nggak jadi lah. Jadi lah. Numpang rokok aja. Langsung aja. Bahas, Pak. Nah oke, jadi ceritain lah kira-kira gimana momen-momen apa yang lu kenang ketika SD. Gua- entah tunggu dulu Oh, kelar gue oke. anjing. Entah momen sedih, bahagia, kocak, goblok atau apapun itu lah masa SD dulu lah. Gue. Lanjut. Siap Lord siap Lord. Kalau nggak ngerokok nggak suka. Kamu. Bintang tamu, bro. Tamu adalah lagi. Oke. Gue SD. SD tahun 2004. Lu belum lahir lagi. Belum. Berarti umur 5 tahun. 6. 2005. Sorry. Gua 2004. 2005. Ini kan beda setahun kan. Ya. 2 tahun itu. Ya. 2 tahun. Nah, Dia lu- SD gue cukup 6 tahun. Gak lebih. ini Oke, ini kan ada beberapa orang yang SD-nya lebih tuh dari 6 tahun. Kalau gue nggak, gue tuh cukup 6 tahun aja udah. ya. Nah, momen apa yang cukup memorable lah, kocak, sedih apapun itu ceritain lah. Gue SD nakal bro. Nah, nakal. Dia yang paling kocak tuh gue pernah. Ini pasti kalian pernah waktu SD ya, sebagian ya mungkin pernah nyobain rasanya ngintip rok cewek pakai peruncing. Pernah. Ya ada kaca. Iya ada pakai peruncing gitu kan. Padahal ngintipinnya tuh nggak ada nafsu, cuman iseng doang gitu. Tapi ditamparnya beneran. Iya, itu ditamparnya beneran. Padahal ngisengin doang kan, cuman kayak wiu wiu wiu. Dia kayak wiu wiu wiu.
ya kan. Ya, tapi ditampar beneran bro. Itu tuh. Gak seimbang lah ya. Nggak seimbang. Nafsu gitu. belum ada gitu. Nggak ada nafsu SD. Coba. Sampai sekarang nggak ada. Nggak hidup. Dan semua laki-laki. Nah, terus apa lagi? Yang paling kocak tuh waktu tuh selain itu apa ya? Ya basic lah, nakal-nakal makan gorengan 5 bayar 2. Basic kan? Basic kan? Kalau di Basic kan? Beda sama bro. Apa tuh? Makan gorengan 5 bayar 10. Wah nggak mustahil ya. Sisain pak. Ini baik. Ya. Kayak gitu. Kalau di Bandung namanya tuh Darmaji. Apa tuh? Dahar 5, bayar hiji. Oh, Dahar itu tuh bahasa makan. makan. Ya. Bukan. Kartu telur. Dadar. Lu di SD ada ini nggak? Kantin jujur. Belum SMA gua. zaman kami belum ada lah. Gua Gue SD udah ada kantin jujur nggak? Udah ada kantin Udah ada. jujur. Udah. Tapi lu Gak jujur. Ya kan dulu anak SD kan. Gak ada jajan kan, tapi ada kantin jujur udah makan Gas aja aja udah ya. gas aja. Nanti bayar pas udah sukses aja kan. Ada. SD, bis itu SMP gue sempat SMP negeri. kalau SMP negeri di mana? SMP 4. Lu tunggu dulu SD di mana dulu anjir? SD di Rumbai. Oh, di Pekanbaru. Iya, tuh orang tua cerai. Wah, keren Oke, gak? divorce. Iya. Broken home. Sedih nih. Jujur Kasih- bila kasih- wajar kasih- bila saat nanti, ini. Nanti kasih lagu lirik sedih. Keren. Kuiri pada kalian. Iya. Maksudnya itu Yang- 2000 Gua kira lu mau metik. pindah ke Duri ikut bokap. Oh, lu pas orang tua lu pisau lu itu bokap. Ya, ikut itu di SMP negeri. Kenapa? Mama nggak nerima? Nggak terima. Waktu itu mama ke Malaysia katanya, ke Malaysia. Jadi TKI mungkin. Nggak tahu kan. TKW. TKI ngap kalau udah ke luar TKW negeri. dong. TKW Kalau itu dia tenaga cewek. kerja. Wanita. Iya, TKW. bener. TKW. Kalau TKI, TKI tenaga kerja. Indo. Nah, tuh jadi lu tunggu lu orang tua lu pisah tuh SD SMP. SD kelas 6. Oh, jadi lu tamat SMP, lu dibawa sama bapak lu. Ya, gua bokap tuh di SMP Negeri 4 Pekanbaru. Mandau. Di Duri. Duri. Itu sampai kelas 2 semester 2. Oh, Slack tuh. Slack diusir dari rumah gara-gara sepak bola anjing. Lu? Iya. kenapa? Lu madun aja. Lu madun. Gak boleh sama bapak main Gak bola. boleh. Kayak punya traumatik sama sepak bola kan. Jadi tuh Madun anjing. Bukan madu. Orang main bola. Kota aku dia bawa lari. Diusir. Disuruh bapak tanggung jawab kan ganti. Kenapa? ya memang nggak tahu punya traumatik sendiri mungkin sama sepak bola kan. Mungkin tahap lah. Padahal dia dulu suka sepak bola tapi semenjak udah pisah udah nggak usah main bola gitu. Tapi lu tetap maksa. Ya gue basically kan pengen anak juga anak-anak cita-cita gue dulu pemain bola lagi di umur di seumuran itu kan. Wah pokoknya udah nggak usah main bola, ikut karate aja. Ini abang gue nih si Jorgi yang ikut karate. Kan gue ikutin karate kayak anjing nggak relate karate ini atau bela diri ini gitu. Kenapa gitu? Ya, nggak relate aja gitu. Oh, lu hobi lu nggak di situ. Nggak ya? di sana main bola, habis itu diusir tuh. Set. Gue tinggal sama om gue tuh, adiknya Pak Robert. Ya, adik bokap lu. Tuh tinggal sama dia tuh 2 bulan. Habis itu gue udah nggak betah kan. Ya. Habis itu ribut. Gue nggak di situ lagi tuh. Gue langsung ini ikut tinggal di rumah si Imam namanya tuh. Temen gue rumah Imam sebulan. Habis itu udah gue hilang tuh. Habis itu ya itu tuh 3 bulan di jalan ikut si Koko. Ada Koko namanya. Jadi itu kawannya si Imam. Dia tuh anak putus sekolah. Jadi dia tuh hidup di jalan. Waktu tuh udahlah ikut aja sama aku. Kirain kemana kan anjing rupanya. Jadi nak pang. Iya bukan jadi anak pang, lebih ke tidur ke ruko aja. Depan ruko. Pasti ini sekitaran dulu. Berarti lu udah nggak sekolah lu? Berhenti. Berhenti ya kayak gitu aja, berhenti gitu aja. Kadang masuk kadang enggak. Ya, habis itu
ikutin Koko udah nih ya langsung dicepetin nih kan, yang apa tuh udah agak kelam gitu cerita ya, ada kan? Itu kalau kalian mau tahu cerita kelamnya nanti kita kasih link videonya lah ya. Tuh ikut Koko, balik gue ke Pekanbaru habis tuh selesai 3 bulan tuh kan. Di Pekanbaru nggak ngapa-ngapain, ditelepon lagi tuh sama om yang adik bokap gue tuh bilang, udah ambil paket aja lah daripada ngebuang umur katanya. Oh berarti lu di Pekanbaru tuh Mana memang paket, bro? berhenti sekolah. Paket apa deh? Gue di Pekanbaru tuh udah nyampe Pekanbaru nih kan. Habis Berarti itu lu kan sekolah di Duri. Duri, habis itu kan setelah selek itu kan di Pekanbaru. Gue udah nggak mau sekolah tuh, tapi kan dibilang daripada nggak sekolah ambil paket aja lah katanya. Kata om gue, ya udah sih nggak apa-apa. Balik ke Duri ngambil paket. Jadi di sekolah paket tuh lu bisa satu kelas itu lu ada ibu-ibu, bapak-bapak. Yang dulunya nggak tamat sekolah. Nah iya, bisa lu ngebayangin bapak-bapak lagi itu guru lagi ngajar gini deh. Ngerokok. Boleh emang ya? Boleh emang ya? Di belakang boleh. Di sekolah gue dulu di paket B tuh. Mungkin sekarang udah nggak boleh ya. Dulu masih boleh tuh ngerokok ambil kayak gitu tuh. PKBM Pematang Pudu, Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat. Anjir lah. Bisa ngebayangin gak tuh ibu-ibu tuh yang ngantar tuh anaknya cakep nih, ngantar mama sekolah. Mama sebelahan sama gue dulu. Hal konyol itu. Tapi lepas dari paket gue sekolah murni habis itu lagi. Swasta. Oh SMA. Ya. Gue mau masukkan sih nih sama satu sekolah sama dia, tapi dijebak anjir. Dijebak gimana nih? Dari depan. Jadi gue tuh datang mau masuk sekolah, rencananya SMK. Tuh ada orang bilang di depan tuh rupanya ada stand namanya sekolah itu SMA Plus Terpadu. Dia bilang, udah di sini aja, sini sama kok, sama kayak Kansai katanya. Gue itu ya ini aja kan, marketing percaya dasar. Juk gue masuk nih besok pas MOS kan, masa orientasi siswa. 5 orang anjir. Satu sekolah. Satu kelas 5 orang, satu angkatan 5 orang. Sampai gue lulus. Di angkatan pertama. Angkatan pertama 5 orang. Sekolahnya baru buka. Baru buka sekolah. 5 orang, bayangin gak 5 orang? Jadi lu MOS, berarti yang ngemosin biasanya kan kalau MOS kakak kelas yang orientasiin kan? Gurunya kan guru baru, guru baru aja. Sekolah. Iya benar itu. Mr. Memang yang langsung Mr. Ricky. Langsung Mr. Jadi Ricky. memang berlima itu. Memang berlima. Tapi yang lulus berempat. Satu lagi hilang Hilang. setengah jalan. Oh. Tapi untungnya itu kan karena sekolah pertama, angkatan pertama, jadi sekolah indukan dia. Ijazah gue SMA 4. Oh gitu. Ya, SMA 4 yang di Arhanun. Enak. Berarti lu nggak mendapatkan masa-masa bahagia ketika SMA berarti ya? Makanya gue enggak. Orang mau ngapain dong? Iya makanya itu. Karena bener orang. Dia kalau udah istirahat atau dia gabut belajar, mainnya ke kelas gua. Nah bener, gue main sama anak Kansai. Makanya nggak ada hal menarik di SMA, nggak ada. Tapi dulu gue playboy di SMA bro. Lu macarin siapa yang 4 orang itu gitu? Iya. 5 satu lu. Enggak, gue cuman waktu itu pacarin 4 orang. 3 sih 3. Satu lagi Maksudnya? kan lu sekelas 5 orang. Bukan. Gue pacaran sama anak Kansai. Gua kira dia macarin teman sekelas. Bukannya gue seganteng kan? Ya. Emang nggak ganteng, tapi ya udahlah emang rezekinya juga di zaman SMA kan. Itu gue nih gue gara dia nih. Dia nyuruh selingkuh anjir. Padahal gue setia gue bilang. Astagfirullah. Lu ini hal yang paling kocak ini. Gue punya pacar di 3 sekolah yang berbeda. Oke. Nih. Jadi pacar gue yang pertama nih datang nih ke rumah gue kan. Sap, gue bawa nih sama teman-teman yang di anak-anak kan duduk. Ada dia nih main gitar, nyanyi. Terus ada tuh sahabat kecil gue namanya Bebe. Bebe datang ngebawa pacar gue yang dari SMK ini, SMK siapa di mana? SMK Keuangan. Penerbangan keuangan. Iya. Dia keuangan. Waktu itu gue pacaran sama Tari dulu. Ya, Tari dulu datang. Mantan lu. Iya. Gue pertama si Mantan dulu. Iya, maksudnya gitu. Gitu. Yang dari Kansai datang kan. Gue bawa nih ke belakang lu. Kan rumah ibu kan ada 2 jalur tuh. Jalur depan sama jalur belakang.
yang dari jalur yang pertama gue bilang ke belakang dulu ya, bantu ibu cuci piring gitu. Sembunyiin. Gue panggil Bang Nop, kawan kan di siapa ke belakang dulu gue ya, Bang Nopal ke belakang. Yang si Tari datang, set bawain makanan lah pokoknya. Gue lagi sakit tuh. Sayang lagi sakit, anjay. Iya nih lagi pusing gitu kan. Set, datang rombongan Dina sama Sania. Itu siapa anjing? Iya, Anak cewek gue keuangan. lagi, anak keuangan. Jadi yang anak kanse dari belakang, yang anak keuangan gue letak tuh di depan. Oh tuh bingung tuh. Boleh gimana dicari ketahuannya. Jadi anggap kayak pas pergi ke belakang ada teman dari SMK penerbangan datang, ada BB. Ya udah duduk depan. Ada Sania datang bawa bola voli kan Nova. HP gue tuh BB kan. Jadi kalau gue megang HP ini pasti bakal kebaca chat ini. Suruh Bang Nopal megang HP mana? Gayanya tau. Bilang, ayo kita ke depan sayang, ayo kita ke depan. Bono. Apa yang dilempar gitu. Iya, apa itu? Cari Simpan. bener kan, cari aman Cari kan, aman, cari aman dong kan. Terus si Sania datang bawa bola voli. Sania ini memang mulutnya agak barbar kan. Dia bawa es krim. Aduh sayang aku sakit katanya. Ini di depan teras. Si apa udah mulai dengar si Tari dulu dengar. Kayak gitu. Lu tahu sendiri kan. Dia agak-agak Iya. gimana gitu Kok dikit kayak kan. gitu katanya. Udah mulai nggak enak nih kan. Sania udah main volley aja depan dulu gue kata kan. Main volley depan dulu. Si Tari udah bad mood. Dia bawa Vega ditemanin si Vega merah itu. Dia udah merajuk. Apa sih maksudnya katanya kan. Dia pulang set. Yang di belakang yang nyuci piring tadi tiba-tiba ke depan. Temennya langsung ngelabrak gua. Maksud kau apa? Kata kan. Itu teman kan. Sisanya masih main volley kan. Sisanya ini siapa? Anak keuangan temen Iya, gua. maksudnya Cewek dia juga. Cewek gua juga ya. oh. Dia cewek tiga juga. Tiga-tiganya ke rumah. Tiga-tiganya ke rumah. Yaudah sama yang si Tari putus malam tuh. Putus malam tuh sama Sania gue di pantai dulu. Pantai kok sok ganteng kok kan. Hah? Enggak ada teman tuh kan. Yaudah si Sania tuh kan mungkin kalau nggak mikir di rumah gue udah di semester gue pakai bola voli. Gue pikir itu kan. Terus dia pulang. Tinggal yang ini yang terakhir yang anak Kansai. Dia udah bilang kan, sok ganteng kok. Udah berangkat nih ketiga-tiga yang pulang. Tapi Jadi yang bertahan yang bertahan yang di Kansai. sama si siapa yang Sania? Sani udah out juga tuh, putus juga. Oh, tinggal di hari sisa itu. satu. Tinggal sisa satu tuh. Ya udah itu aja sih kalau yang paling konyol gitu. Itu memang ada satu lagi hal paling bangsat menurut gua. Siapa itu? Kalau nggak salah yang di Kansai atau yang di apa ya keuangan gitu kan. Dia lagi duduk gitu kan. Ayo sayang ke belakang kita dulu. Terus ajak dia ke belakang gitu. Ayo sayang ke belakang kita dulu. Dimasukkan WC. Tutup. Iya lagi aja gue lupa Dimasukin tuh. WC tutup. Berarti ada Tunggu situ bentar katanya. Tunggu situ bentar. Aduh. Ayalah katanya. Ayalah. dalam WC. Dalam WC. Jadi kan masih SMA kan masih masa polos-polosnya anak-anak bocah-bocah mah ya kan. Nah, ini setelah dari situ ada momen yang paling lucu lagi, Bang. Itu ada namanya tuh kalau nggak salah tuh Desinta Matia itu. Anak Kansai satu lokal. Ya. Gitu, ini udah kelar masalah nih. Ya. Jadi satu lokal. Jadi ini gabut, bener-bener gabut. Jadi gue coba nge-WA si yang satunya nih, si Desinta nih gue bilang, gitu cuman butuh waktu 2 jam. Gue tembak tuh. Mau nggak jadi cewek aku? Mau katanya. Mau. Jadi nih mau kan. Menjelang besok pagi, kok aku tembak dari kemarin nih kan. Menyesal Gua tembak. gitu. Nyesel kan. Ya udahlah. Bis itu gue tembak temannya sebangku cuy. Anjing. Gue tembak temannya yang sebangku. Terima. Istirahat dia kan satu lokal tuh. Dia berangkat tuh dari lokal ya ke lokal gua kan lumayan jauh tuh, beda sekolah kan Manok, beda gerbang lokal. Oh ngapain sini? Jumpa cowok aku lah katanya kan. Siapa cowok gue? Si Kenny. Aku baru ditembak dia tadi malam katanya. Ya kan. Oh, menangis lah orang nih. Ini ada guru gue namanya tuh, wali kelas gue namanya Mas Elia. Weh, anak anjing kemarin lu ya kan. Ngapa mis ya kan? Wah, ang sok ganteng sama tagak ni bendera dulu je kan. Ya salah dia apa mis? Jemalah wenang le.
anak gadi orang kan permainkan. Nggak ada bis demi Allah, nggak ada deh kayaknya. Habis itu gue masih belum berubah waktu itu. Fuckboy lah berarti lu. Masih dulu. fuckboy. Habis itu gue balikan lagi tuh sama yang kansai pertama yang selingkuhan tuh. Ah, Balikan gue kan. yang dua ini Udah daot lu di putusin di ya? dia yang mutusin gue. Habis itu gue tuh pacaran pakai shift waktu itu. Gimana ini Misalnya- kerja lu? Iya, jadi cewek gue yang di kansai kan dia masuk shift pagi. Masuk pagi. Yaudah, siang. Cewek gue di kansai masuk siang. Jadi gue pacaran sama anak pusar padu yang masuk pagi. Iya itu kacau ya Allah, gue ngerasa kayak apa sih sok ganteng anjing gitu. Tapi udah sih kan momen kayak gitu enak lah. Jadi pagi gue pacaran sama anak plus terpadu, sorenya gue pacaran sama anak kansai. Jadi Sehari full lah ya. jadi sehari gue memang di sekolah tuh. Pas giliran yang anak plus terpadu pulang kan udah jam ini ya, jam 3-an gitu kan, jam 3-an. Udah pulang aja duluan. Memang masih di sekolah aja, mau ngapain di sekolah lagi? Nggak ada sama Gulam main bola gue kan, nggak ada, cuman main gitar mau nopal ya kan. Apa kan dia kan juga mau pulang sore gitu kan. Jadi gue sih pas sore gue bilang kan, makasih ya sayang udah nungguin sampai sore. Anjir, gue masih ingat momen tuh lagi. Aduh, itu momen ketahuannya gue selingkuh tuh dijebak anjir sama Wahyu itu, Wahyu Bagudung, Wahyu, Payan, Fajar, Iskia. Dijebak gimana? Gulam juga ngejebak gue anjir. Kenapa dijebak? Jadi gue lagi nonton film nih, lagi nonton film di lokal gue di Pusat Padu. Set, dikasih tahu sama si Kenny pacaran sama anak Pusat Padu. Gue ditembak 12 pas di sana. Jadi cewek gue yang di kansai ini datang set lewat tangga kan. Hebat angel sih. Anjing. Wah, Adin lagi curiga sama gue. Jangan pati hilang. Jadi gue nggak bisa ngebela siapapun. Yang cewek gue yang dari kansai turun. Yang ini juga bilang, tapi kok bilang kau udah putus sama dia kan? Padahal belum. Ya kan? Gue bilang, udah lah. Abis itu gue nggak kontakan. Abis itu gue ikhlasin yang di kansai. Gue fokus sama yang pus terpadu. Yang pus terpadu tuh kandas 6 bulan gue tamat sekolah sih udah kandas sih. Oh. Itu karena bokapnya anjir. Nanda ya? Iya nama Nanda anjir. Jangan sebut merek lah. Dia nyebut nama yang gak gue kenal disebut anjir. Jadi kalau gue ada yang kenal ya gue sebut lah. Bahaya itu nanti. Itulah masa kita kenal SMA juga gak sih? Iya gue kenal malu SMA kan. Jadi gue anak tuh band. Jadi gue tuh dulu punya Anak band. lu. Anak band. Gue Jadi nah, gue jadi dulu SMP tuh sebelum tamat bercerita lah gua Masno sama Andre ada satu kan. Ini gitaris kita itu. Sebelum tamat kita bercerita nanti kalau kita SMA kita terinspirasi dari Saksin. Iya gak sih? Film Thailand. Thailand sukses. Yang anak sekolah ngeband gitu kan. Jadi kita bercita-cita dulu tuh kalau kita tamat sekolah nanti kalau misalnya beda sekolah nanti kita kumpul lah, kita bikin band gitu kan. Iya. Nah jadi sampailah di momen itu kita kumpul bikin band, terus kita kekurangan anggota kan. Nah dikenalin lah lu sama Mas No ini sama gua. Nah first impression lu ketika bertemu itu kan gimana tuh? Lu sih ngira lu kayak badut anjir. Kenapa kayak badut anjing? Lu hitam goblok. Iya. Dia udah hitam, pakai jeans pendek ketat. Iya itu. Pakai motor Vega, pakai helm pipinya yang kayak gini loh. Dia datang dulu kan. Iya. Lu bang Kenny Akbar. Anjing namanya. Mau ngapain bang kan? Tapi mau buat band kan gitu. Sebenarnya kan dulu udah buat band duluan sama dia. Iya. Gue kenal sama dia dari Honarta namanya tuh, teman lokal dia. Gue bilang Honarta, ini ceritanya ya, awal terbentuk band ya tuh. Gue bilang Honarta, aku mau buat band tapi aku nggak ada vokalis. Tenang. Jadi dia juara lomba ini. Awal-awal kenal. Dia juara lomba karaoke di Kansai, juara 1 lagi. Dia ngalahin Septri Wendy anjir. Itu Septri Wendy nggak? Tahu. Itu yang punya maskel banget. Jangan. Tahu. Dia ngalahin Septri Wendy itu waktu itu. Tuh naik dong namanya kan. Ada nih kalau bang, kenalan. Gue kan orang dari dulu kan emang SKSD tuh. Woi, iya bang, nopal. Iya, gue SKSD. Iya, gue SKSD. Itu kan,
kita buat band. Di hari itu juga sore kita ke rumah Beben. Ya, Beben siapa lagi? Benny gitaris pertama yang pakai beat jingkrak ya. Nggak tahu gua anjing motor apaan. Ada dia. Lu kenal sama dia, Bro? Ya tahu. Iya, iya. Itu awal mulai buat band. Ah, lu first impression lu ke dia gimana pertama kali kenal? Lu kalau ke gua kan kayak badut anjing lu. Gue ke respect karena dia juara 1 lomba nyanyi. Suaranya memang bagus. Kok beda anjir? Suaranya memang Pilih bagus. kasih lo sama gua anjir. Prestasi di atas segalanya. Iya, suara dia emang bagus. Ya, buat musik enak nih kan. Buat band nih. Buat band sama dia nih, Bang Nopal. Oke. Buat band. Bis itulah ujuk-ujuk kita bertiga ngebuat band 3DK itu. Bukan, Pasifis dulu. 3DK dulu, ya? 3DK dulu. Oh, Kita jadi lu berempat. tarik dia dari band lu gabung ke band kita. Ya, karena band yang lama tuh nggak jelas, progres yang nggak ada. Band kita kan lebih parah lagi sebenarnya. Gue gak bisa main drum awalnya. Ya tapi kan mau belajar kalian kan. Ya, benar. Yang ini dia nggak mau belajar. Nge-stuck di situ aja tuh ya. Stuck. Nah jadi gitu loh. Gue motong sore ini ya. Gue mau ngebahas lu SKSD. Sok kenal, sok dekat. Jadi pertama kali kita ketemu ini si bangsatnya ngomong ke gue, "Bang, lu abang lihat sepatu aku bang," ada kan? Ya. Wah, ya itu aja. Sepatu ya Converse ketika itu ya. Ya, Converse yang itu Converse ori lah. ya yang high, Ya. yang tinggi kan. Nah, terus bang, abang tau nggak bang, aku nih sepatu Converse nih. Aku minta sama pabrik depan. Memang di dekat rumahnya itu ada kayak gudang pabrik gitu kan. Nah bang kalau mau sepatu besok aku mintain di situ bang. Terus dia liatin sepatu Nike dia kan. Oh ini dari situ juga nih bang. Bukan, iya sepatu Nike. Dari situ juga nih bang. Kata, oke besok kalau misalnya itu mintain ya. Iya. Jadi setelah beberapa tahun lah gue main. Ternyata gudang yang dia bilang itu gudang ban mobil anjing. Goblok. Gudangnya apa? Istana Raja Ban. Istana Raja Ban kan dia nyambung dari depan ruko ke belakang kan. Kalian lagi cerita berdua tuh. Tapi lu ngedukung. Iya. Ngedukung hoaxnya. Iya kan tidak harus didukung. Iya. Ya kan? Lu lurusin hoaxnya aja sampai dia tahu diri. Masa iya cuk? Iya. Itu momen kocak Jadi aja. gobloknya gue percaya gitu anjir. Bener-bener. Gue polos sih dulu. Iyalah gue kan istilah anak desa coy. Ya kan? Polos sih. Polos banget. Anak desa yang ingin menjadi anak band. Nih ada pesan nih buat gue, buat yang nonton, janganlah berjudi. Kenapa? Tunggu dulu, kita tadi bahas masa sekolah. Kenapa tiba-tiba janganlah berjudi? Jody! Janjikan. Hidup lu bakalan hancur gara-gara judi udah. Iya. Gue yang ngerasain ya, kalau orang kan bilang aku juga berjudi kok ini tuh. Seberapa habis lu sama judi? Udah, kalau orang bilang kan aku nggak sampai habis sih tapi aku sadar. Beruntung lu beruntung sadar. Oh sebelum lu bener-bener habis. Iya, lu beruntung sadar udah. Gue habis-habisan di judi bro. Anjir. Tunggu dulu, lu habis-habisan di judi ini kapan? Kita kan tamat sekolah tuh. Tuh gue Kita ngeband. waktu ngeband gue udah kenal judi. Gue kenal judi tuh SMK kelas 2. Dia perlay. Ya gara-gara Dwi kacamata anjing. Lu bayangin tuh lu kalau jumpa Dwi lu pakai kacamata. Ya gue tahu anjir. Iya kan lu jumpa kan? Tahu. Yang pakai kalau pergi sekolah kayak gini. Gak ada tampang-tampang penjudinya. Gak ada, tampang-tampang berdosa ya gak ada anjir. Kayak wibu akun. Iya. Iya. Wibu-wibu bawa bawang. Kok ngomongin ibu sensor. Emang kenapa anjing? Ras terkuat. Ras terkuat. Ya, gua wibu juga. Iya sih. Lu wibu juga. Asal jangan. Lu juga wibu anjing. Jangan bilang enggak. Jadi dia tuh waktu itu kami lagi ngafe kan. So anak SMA ngafe kelas 2 SMA, bayangin abang tuh. Ngafe di RR, waktu RR Cafe baru buka Jalan Delima. Jadi Dwi ngomong, ayo kita ngafe, ayo asap. Gue waktu itu megang duit 30.000. Udah ngerasa paling banyak duit gue ngap. Di masa itu ya Iya. lumayan. Jadi gue cuma Tahu kenapa dia bilang banyak? Kenapa? Nanti kita bahas. Oke. Lanjut. Jadi udah paling banyak tuh. Beli milkshake 15.000. Wih, mau kentang gue bilang kan. Ambil aja ntar aku bayar gue kan. Boleh kata Dwi. Boleh. Kok enak kali lah nak ngomong boleh kan. Habis itu di ending kan gue bilang sama cewek gue nih, yang duit gini kurang.
Anjing. Lu bertiga, lu cewek lu. Rame-ramai waktu itu kayak anak-anak SMA bareng gitu. Karena pembukaan kafe kan. Oh, lu. Bukan RR ya? Iya pembukaan RR. Gue ngajakin cewek gue juga kan. Jadi dia ngebandarin gitu. Enggak, gue cuman kayak nawarin doang rencana kan. Basa-basi. Tapi ternyata di bener di pesannya. Anjing gue bilang sama cewek gue, yang duit gini kurang. Apa yang duit apa ada? Berapa kan? Ada nih buat duit 100. Kok banyak banget duit. Ya udah kan, cewek kan duitnya di mana aja, Bro. Iya. Ya kan? Bukan di mana aja. ada aja. Di mana aja. Ya ke kiri kanan. Iya. Ya. Ya, maksudnya cewek tuh duitnya ada aja gitu kan. Ya udah sih. Habis itu pas mau bayar nih kan, bill tuh udah dibayar semua. Total belanja tuh 560.000. Kami 8. Yang bayar siapa ya? Dwi bilang dia lagi ulang tahun. Gue percaya lagi. Mungkin dapat rezeki mungkin dari keluarganya, mbahnya apalah kan. Iya. Dini mamanya segala macamnya si duit ya kan. Habis itu besok mulai curiga nih. Sekelas anak SMA udah waktu itu masih pakai BB ya, masih pakai BB pakai HP Nokia, dia udah bisa ngebeli J1S. Gue inget nih, bapak Dwi cuman supir pribadi, mamanya nggak kerja. Lah, Buka warung. buka warung. Gue tuh belum buka warung waktu itu, Bang. Lah dia dapat duit dari mana anjing? Oh, situlah lu mulai penasaran. Gue mulai penasaran nih. Habis itu dia pas main itu kan, dia suka ini kan, dia suka nonton bola kan. Dia waktu itu nonton Liga Meksiko anjing. Iya Liga Meksiko, liga yang tak berantah. Jadi dia waktu itu nonton U60 Mas lawan apa lagi gitu kan. Kok tahu sepak bola Meksiko, Wi? Tahu gitu kan. Tahu dari mana? Ya tahu aja kata sama gitu kan. Terus dibilangnya, pantek lah gagal dapat 2 juta. 2 juta anjing. SPP berapa bulan lu? Iya kan? SPP dulu kan 250 sebulan. Ya kan? Baru dia bilang terus terang, ini namanya judi bola, parlay. Asik. Jadi kalau misalnya kita masang ini berapa, pokoknya dia dikali-kalikan, enak tuh kayaknya. Disitulah lu mulai tertarik. Gue nggak ada duit sama sekali nih. Udah gue bilang kan, enggak lah, aku nggak ada duit buat berjudi gitu ya. Dimodalin pantai. Dimodalin ya, Bab. Dia depo waktu itu kalau nggak salah 300.000 udah dipasangnya kan. Aku ada rezeki nih 50.000. Coba lah kau pilih tim. Dia cuma nanya doang. Ini loan ini jumpanya siapa menang menurut kau Ken? Ini gue bilang. Udah 3 tim doang. Kalinya waktu itu 6. Berarti 50 dikali 6 300.000. 300.000 dong. Set. Besok ada trio. Anjing keren pilihan kau Ken. Ketiga-tiganya betul. Gue kira dia bohong. Kan modal aku 50 nih katanya kan. Kau ambil modal aku ya. Ini duit kau 2,5. Serius Wi? Iya. 200 aja lah gue bilang kan. Kan 50 modal kok. 50 gue kasih kau. 200 nih. 200. Besoknya kan gak ada duit. Udah lah gue tahan jajan gue. Jajan gue kan 15.000 sehari itu. Tahan. Sat. Wih Depo yuk gue kan. Aku ada duit. Mulai situ dari awalnya. Depo waktu itu menang lagi. Dapat 800.000. Tapi deponya gak dipisah-pisah ya 50 lagi. Habis itu nyokap gue dinaikin rezekinya di situ tuh. Dia kerja di PGN. PGN. Situ gue udah mulai bisa deposit sendiri tuh. Lu makin menjadi. Waktu itu masih iya. Gitu waktu itu dulu ya. bisa ngurus ATM BCA Tahapan Ekspresi. Ya, ekspresi. Ekspresi. Yang gak ada bukunya. Nggak ada bukunya. Tuh waktu tuh under di bawah umur masih bisa ngebuat tuh. Pokoknya di 12 tahun ke atas udah bisa megang BCA Tahapan Ekspresi. Jadi gue ngurus BCA Tahapan Ekspresi kan. Harus sama gue tuh. Nyokap gue kerja di PGN, dia tuh ngebeliin gue laptop. Janji dia dulu, dia pernah bilang, waktu kan gue susah banget tuh hidup tuh. Dia bilang gini, kalau misalnya besok derajat kita naik, apa yang kau minta aku kasih. Udah minta beli laptop dibeliin, beli motor cash dibeliin, beli apa-apa dibeliin lah pokoknya. Itu waktu itu gue udah punya laptop. Waktu tuh laptop Asus terbaru lah pokoknya tuh 4 jutaan. Motor memang motor bekas tapi Vario karbu gitu kan. Kero. Di situ gue Asus Z Phone 2 laser yang terbaru. HP dan Android yang terbaru. Udah dibeliin yang terbaru. Tuh sekelas anak SMA udah megang jajan waktu itu gue 400.000 seminggu.
gede tuh cuy. 400.000 seminggu. Ya gede gak sih? Gede lah. Gede lah, gue sehari 15.000, nggak nyampe cepet kan? 400.000 seminggu. Seminggu. Jadi kasih yang itu di luar kayak minta hal-hal konyol lain lah. Jadi gue mulai gara-gara judi itu kalah. Gue nipu nih. Gue bilang ada nih mah bayar uang inilah, uang buku, uang ini gitu. Udah mulai tuh mulai candu nipu. Iya. Tapi lu barang belum lah ya? Belum. Gue belum berani gigit uang SPP waktu itu. Kepikir coba gigit uang SPP, gue gigit sebulan. Ya dari SPP gue gigit tuh Oh, sebulan. udah mulai lo. Udah mulai gue gigit. Anjir, kalah juga. Kalah, pusing dong mikirin duit SPP kayak mana anjing. Dwi punya solusi. Win-win solution tuh. Oh, win-win. Win-win solution. Padahal lose. Iya. Tenang kok, menang nih gitu kan. Gadi laptop. Wah, gue bilang di mana tempat pegadaian kita masih SMA, Wi? Ada Pak Tono. Pak Tono anjing dulu. Pak Tono tuh terkenal banget di Jalan Delima. Iya. Pak Tono, serius kok bisa gade tempat Tono. Sap, gue gade tuh. Gue gade kan 4 juta. Waktu itu tempat Tono ngambil 2 juta setengah harga. Waktu tuh main di liga ini, Liga Prancis. Waktu itu PSG masih ada Cavani, Ibrahimovic. Ya, masih tim-tim lama. Jadi Liga Prancis lah, kayak Liga Super Prancis atau FA-nya Prancis itu kan. Jumpa tuh PSG lawan AS Monaco. Anjir. Satu tim aja pasang all-in 2 juta. Pegang apa, Bi? AS Monaco. Udah. PSG. Ibrahimovic. Lavezzi. Cavani. Menang nih. Anjing. Gue udah mikir kan, nanti tenang kalau menang nih. So, all-in 2 juta demi bisa nutupin 250.000 dan sekalian bisa nebus gadean. Pokoknya kalau masang lo makan SPP ya. Masang 2 juta tuh dapatnya 4 juta lah. Dia kali 2 tuh. Oh iya, enggak apa-apa lah, satu tim. Gue tinggal tidur. Besok pagi gue buka flash score kan dari handphone. Pelan-pelan nengok ini. 3-2 kalah anjing. Kayak lu pernah enggak mikir kayak dunia lu detik dunia tuh berhenti? Iya. Nggak bisa nangis, sudah kayak kayak lu kalau kalah judi nggak bakal nangis pokoknya. Posisi laptop udah tergadai. Udah SPP juga gue gigit ya. Mana cara ini, Wi? Ya kayak mana lagi? Nama juga pejudi. Anjing gak enak banget ngomong kayak mana lagi lah juga pejudi kan. Udah nih, gue bisa ngasih alasan. Cantik nih adik gue yang mulai curiga. Laptop kok mana? Dipakai sama temen aku. Udah seminggu. Mak gue balik tuh dari Medan kan. Lu kerja di Medan? Iya, balik dia dari Medan. Terus bilangnya, pinjam mama laptop gue dulu lah. Mama mau buat tugas kantor. Dipinjam teman. Oke, besok antar ya. Oh, mulai kebuka, tercium bau kebohongan kan. Kok gak ada laptop gua di tempat Tono kan? Tahu dari mana anjing kan? Sama juga iya sih. Jorgi abang lu ngibus ya. ya? Ngibus. Cuman dikasih duit 200.000 mama gua ditipu, gua anjing tuh emang. Tuh. Gua dilempar pakai pisau anjir. Ono anjing jauh. Son. Nah anjir. Kan. Ono anjing. Mukanya kan muka-muka solid. Untung pisaunya nggak ada, Cuk. Untung pisaunya nggak ada. Oh, kalau kayak sendal kemarin ya anjing. Oke. Ono anjing panik cari piting ruangan. Anjing agak cuy kan. Ngamuk lah mak lu. Mak gua pergi tuh ke tempat Tono. Gua di blacklist sama Tono langsung. Mak gua nebusin laptop tuh. Set. Gua enggak berani pulang, tidur rumah Dwi. Mantek yang gara-gara tuh. Ya kayak mana lagi kayak juga kita berjudi gitu kan, pantek itulah kan. Udah jalanin ya. Udah tuh mulai candu. Bis itu gue menang masang nih yang buat candu tuh gue masang 10.000 dapat 9.600.000. Anjing. Bayangin nih masang 10.000 dapat 9.600.000. Gue poya-poya tuh, poya-poya. Udah dapat duit, asupan duit kan sama gini. Kesana candunya tuh karena candu itu lagi waktu tuh Sikbo, sebelum slot ada Sikbo namanya tuh. Tebak dadu. Iya, tebak dadu. Besar kecil, ganjil genap, ya kan, tebak angka. Gue main Sikbo. Mulai tuh hancur-hancuran habis-habisan. Waktu itu gue belum parah sih, belum sampai ngejual motor. Udah
Bis itu gue udah berhenti berjudi tuh. Saat berhenti berjudi, wah dari dalam diri udah stop aja berjudi, pantai ngapain kita berjudi lagi kan. Bis itu normal tamat sekolah bla bla bla, gue kerja. Nah ya ini yang mau gue tanya. Kita kan tamat sekolah tuh udah gak ngeband sama dia lagi kan. Kita berdua masih lanjut. Cuman dia ini menghilang gak tahu kemana. Gue kerja tuh. Setelah lu kerja itu. Nah di situ lu apa yang lu lakukan? Apakah lu semakin candu judi? Enggak, awalnya enggak. Dulu setahun kerja tuh enggak. Wih itu gue sukses setahun kerja. Awalnya dia sehat. Sehat banget tuh, sukses. Kayak siapapun yang mau minjam silahkan gitu. Ya. Transfer ada nih, saya transfer ada nih gitu. Sehat banget, dompet full. Karena hasil keringat, gue tuh boleh lihat nih di beranda Facebook gue tuh. Di beranda Facebook gue tuh stroke cicilan tuh. Gue rutin banget bayar cicilan. Oh nggak pernah telat. Cicilan cukup satu aja udah, motor. Lebih itu gue nggak pernah mau ngutang sana sini. Masih saya tuh setahun pertama mulai tuh tahun 2020 awal-awal covid kan, keganjenan, mau ngajak cewek hura-hura atau segala macam, sosok kaya mulai itu kan. Timbul lagi lah jiwa fuckboy ini ya. Iya kayak udah sih, waktu itu gue deketin SPG kan, SPG pengen ngajak gue coba makan ini, nggak makan kayak makanan restoran, restoran yang di mall. Sekali makan 250.000 anjing gitu. Sekali makan di luar tiket nonton makan nonton kan. Harusnya gue lihat story abang dari dulu tiap hari. Iya makanya itu gue bilang Jangan-jangan gue niru abang. enggak mungkin kan. Wah ini 250 makan aja. Udah sih nggak apa-apa 250 nih makan minum nih kan. Makannya nggak habis lagi anjing. Gaya dia kan hidang gede-gedean gitu, nggak habis, udah lah pergi nonton nggak mungkin nggak minum kan. Iya. Bawa cewek dong, Nggak mungkin nggak popcorn. nah Minum. gue bawa minum, gue bawa popcorn, udah habis sekian, udah habis 150.000-an. Set anjing nung nih, jadi 2,5 150 400.000. Pulangnya kan sebelum nganterin dia ke kos ya beliin martabak dong, minimal kebab. Habis lagi nih udah sih gue tes judi lagi. Gue tes di situ mulainya lagi kayak nggak ada duit kan. Biasanya hemat aja kan, udah mulai tipis nih duit gue sih di ATM, sisa sama tabungan gue ya ada 3 jutaan. Tuh coba 1,5 juta. Gue bagi tuh 500 main parlay. Kena satu anjing nggak kena, diem gue nih ya, diam. Coba pasang 10.000 lah iseng. Yang 1,5 nih angus, tinggal di ATM total tabungan susah 1,5 juta lagi nih. Coba masang 50.000 depo 50, tapi gue pasang 10 tuh. Gue pasang 10.000 dapat 12 juta. Wah itu tuh awal dunia mulai kembalikan ke situ. 12 juta 10.000 bro. Hah? Gue kira nih kemikir kayak ini nggak bakal bisa di WD nih. Takutnya kan situsnya nggak mau ngasih. Pas bandar nengok pantai anjang lo jauh kan, pasang 10.000 dapat 12 juta aja kan. Mau aja gue cacing cari nago aja. Kayak udah tuh pas gue WD-in, gue coba WD 12 juta. Gue nunggu tuh lama tuh prosesnya bang. Aku kerja masukkan jam 6. Dari jam 6 ku WD sebelum berangkat kerja kan. Siang makan siang kok belum masuk apa. Diblokir akun ini kan. Sorenya masuk 12 juta full. Gue cek M-Banking 12 juta sekian ada pecahannya. Mulai itu foya sana foya sini. Gebetan gue udah mau nikah ini. Gue kejar nih. Jadi udah sekarang udah mau nikah. Udah enggak waktu di itu. Dia udah mau nikah, terus bilang kan kayak aku dia mau ngajakin gue nikah. Gue mikir kayak gue nggak ada niatan mau nikah di zaman itu anjir. Masih pengen judi. Iya kayak masih pengen hura-hura. Udah enggak. Itu tuh mulai gue habis duit di sana, coba judi lagi, duit gaji nggak cukup, angsuran nggak cukup, mulai pinjol. Mulai nggak sehat. Berarti dari lo dapat 12 juta tuh lo mulai nafsu lagi nih. Singkat cerita kayak gitulah. Sampai di titik sekarang Honda gue kredit Honda gue jual, kreditnya tetap jalan anjir. Sebayangin gak tuh? Tapi bukan untuk judi yang terakhir kali Honda nih, untuk nutupin utang-utang yang utang-utang yang di masa lampau. Tapi itu awal mula lu banyak hutang karena Judi. Tetap awalnya dari judi.
kepengen jalan 2019 gue masuk kerja tuh. Wih, tamat sekolah tuh segar lah pokoknya tahun 2018 2019 menurut tuh segar banget. Segar banget, gue nggak ada utang. Gue masih wih, senang banget hidup lu anjing. Senang banget hidup tanpa judi. Mulai tuh. Nah, sekarang tuh kalau gue totalin utang gue sih memang under 30 juta sih. Under ya. Under 30 juta tapi banyak anjing. Under 30 juta ya kan. Posisi nggak kerja. Lu bayangin nih sekarang debt collector datang ke bawah, emak gue bilang, Kenny lah di sikonya. Kenny nggak tahu kami pay kemana. Udah gak diakui lah Ini ya. kan aku Ya, emang gimana kan malu pertama sama tetangga. Mau jelasin sama debt collector mau gimana? Sampai debt collector kemarin datang bilang, Bu, ini tanggal 29 kalau nggak dibayar motor ditarik. Tarik aja kalau dapat motornya. Iya, motornya nggak ada anjir. Lo mikir kan kayak mana ya gue bilangnya? Ini gue tuh nyatet ke utang-utang nih, semua utang. Kayak mau baik itu 50 sampai 100 ribu udah gue susun rapi nih. Ini utang perorangan. Utang pinjol anjing bodo amat gitu. Karena pinjol tuh kan dia ya perdata ya hukumnya. Dia kan udah ngerusak BI checking gue juga. Itu resikonya. Gue udah nggak peduli sih ke sana, lebih kayak utang perorangan. Nih gue barang yang gue kreditin, barangnya udah gue jual, itu yang lagi gue fokusin. Tapi kebanyakan orang nggak paham. Siapa sih yang mau paham ketika duitnya puluhan juta atau jutaan gue pinjam? Gue mau bilang kayak gue mau bayar tapi duitnya belum ada. Intinya lu tetap ada niat mau bayar lah ya. Gue catat ambil sekecil apapun gue catat. Tapi duitnya belum ada nih. Gue udah coba nih. Pahit-pahitnya nih, gue kemarin ngelamar kerja sana sini, gue coba kerja diantarin nih, pas motor nggak bisa ngantar gue coba Maxim, duit udah habis untuk Maxim. Gue kemarin terakhir di Jumbo Mart 3 hari berturut-turut dari Jumbo Mart itu 5 ke rumah gue jalan kaki anjing. Anjing jauh tuh. 3 hari, pas hari besoknya kan mikir berangkat kerja nggak ada duit, yaudah sih nunggu Piko cewek gue pulang, yang cewek gue sekarang, cewek gue pulang kerja, set antar ke situ, ngomong baik-baik, udah nggak bisa gini jelasin dong baik-baik, ya udah nggak apa-apa, udah hancur itu. Dan beruntungnya lagi gue sekarang tuh nemuin wanita yang tepat. Dia mendampingi lu di saat titik terendah lu lah ya. Dia punya cewek gue sekarang nih, Piko tuh punya kesempatan untuk ninggalin gue kapan aja. Seharusnya dia ninggalin gue di titik ini nih, di titik ini. Awalnya sih awal-awal pacaran ya gitu kan. Mungkin ada beberapa slack atau apa kan, kayak menurut gua kayak anjing gue di posisi kayak gini dia nggak bisa nerima ini gitu kan. Waktu dia sempat nunjukin sikap yang nggak cukup baik, menurut gua kayak udah nih rapuh. Gua galau tuh rapuh. Dan ternyata hebatnya lagi dia mau minta maaf. Gue diamin dia tuh seminggu gua nggak ngabarin dia segala macam gitu. Dia tetap nyari gua. Dan dia tetap bilang maaf. Udah, gue ngerasa kayak anjing aku aja dulu lebih sampah dari ini, masa gue nggak bisa maafin dia gitu kan? Gue maafin nih. Yang kalau bisa lo heran lagi ya, sebanyak ini utang gue, dia satu-satunya orang cuman bilang semuanya pasti baik-baik aja. Yang nguatin lu lah ya. Iya, pokoknya dalam kayak mana gue bilang semuanya pasti baik-baik iya, aja. Bener Monop. 3 bulan motor dia pernah sama gue tuh. Keluarganya baik banget loh. Keluarga cewek gue sekarang nih baik banget cuy. Keluarganya. Maknya bilang gini, Mak Epiko, nyokap Epiko bilang kayak udah nggak usah dipikirin gitu. Nggak ada motor, pakai motor Piko. 3 bulan motornya sama gue nganter jemput dia. Bokapnya bilang sama gue gini, satu kata-kata bokapnya, udah kita nih laki-laki, nggak ada yang perlu ditangisin. Hilang pun hari ini, siapa sih yang bakal nyari? Nggak ada. Sedih sebentar, bener nggak perlu ditangisin. Tukar bokapnya mulai terbuka cerita. Namanya juga orang tua kan pasti mulai, emaknya ngasih bilang kayak mulailah cari kerja, mulai menabung, tata hidup. Gue bandel kata emaknya tuh. Ada satu momen kata emaknya waktu emaknya bilang tuh, anggap utang yang ini semuanya biarin aja. Mulai kan udah nggak kerja nih, cari kerja lagi, ngekos lah kata. Waktu itu bandel banget nggak mau ngekos, karena kalau di saat hidup sendiri ngekos, disitulah kita nggak ada waktu lagi untuk mikirkan gengsi ataupun sekecil apapun, kayak udah lakuin aja, just do it. Nah waktu itu motor tetap dikasih, motor adiknya rusak,
Udah sekarang motornya satu, gue patah di motor sekarang. Gue nih punya utang sama sekian, sama kakak gue waktu itu 4,5 juta. Gue bilang sama Piko kalau hari besok nggak dapat, habis gue kena marah. Piko ngejual, wah, ini nanti disensor ya. Kalau mudah-mudahan emaknya nggak nonton. Dia ngejualin cincin dia anjing. Cincin dia ada 2, cincin dia 2, jual set. Ini bayar utang Kak Manda, ini bayar uang motor. Ngejual cincin terakhir tuh, anjing gue bilang. Dia diam nih, itu belum gue ganti sampai detik nih duitnya tuh 4,5 juta tuh cincin dia tuh. Berarti gini lah. Berarti lu sudah melewati fase-fase yang anjing dulu minum bareng lagi anjing. Lu udah melewati fase-fase yang cukup naik turun lah ya. Ya tunggu loh, satu lagi nih. Nah, Itu cincin terakhir kan, cincin. Gua nggak ada handphone kemarin ini dibeliin ini oh, dari cewek lu. dari cewek gue nih. Handphone nggak ada anjing. Lu gini, Chaos banget gue ya. pengen nanya sih satu. Lu kan sudah sampai seterpuruk ini nih kan. Sampai detik ini masih terpuruk anjing. Iya, iya. Saat ini. Saat ini lu sedang terpuruk seperti ini gitu kan. Jadi apa sih yang satu hal yang menurut lu bakal bisa ngelewatin ini semua? Yang ngebikin lu yakin? Ada kemarin terakhir yang waktu lu berdua baru datang. Itu emang gue mau bunuh diri kemarin. Iya demi Allah, yang waktu lu datang ke warnet tuh gue cuman searching bunuh diri yang menguntungkan, gue searching. Demi Allah, kayak nabrakin diri ke mobil biar keluar jasara harja. Oke. Jadi gue mikir kan, nabrak diri ke mobil. Kalau gue hancur lebur kayak mana? Kalau mati, kalau enggak Iya bener. Kalau Lumpuh cacat lagi, kayak mana? iya. Kalau misalnya gue berenang, gue nggak bisa berenang nih, gue tenggelam. Kalau mayatnya nggak ditemukan gimana? Gue kok jadi bukan jadi takut, kayak jadi bingung, mati aja bingung gitu kan. Oh, jadi lu sempet sampai Kan lu langsung bilang, langsung gue close tuh. Iya. Pas di warnet kan, anjing mana datang gitu kan. Pas lu selesai pulang ya kan, terus gue mikir lagi kayak, ya kali gue cuman nukarin hidup gue sama utang gue yang di under 30 juta nih gitu kan. jadi lu sampai sempet mikir pengen bunuh diri berarti. Di hari itu gue mikir 30 juta terus gue gantiin hidup gue sama bunuh diri. Enggak, selesaikan yang benar-benar harus diselesaikan. Situ. Nah, dari sekian banyaknya pengalaman hidup lu yang udah di-share sama kita, sama yang nonton juga ya kan. Apa pesan dan kesan, pesan-pesan lah ya, pesan-pesan menurut lu untuk siapapun lah yang dengar podcast ini? Pertama yang denger nih, dengerin gue. Pertama yang mau gue bilang, gak usah banyak gaya anjing di dunia. Gak usah banyak gaya, udah gak usah banyak gaya. Syukurin apa yang kita punya. Kalau kita belum punya ya udah gak usah maksa. Di luar kemampuan kita udah gak maksa. Bersyukur sama yang kita punya, bersyukur sama pasangan lu. Apapun yang lu punya udah syukurin aja, gak usah banyak gaya. Satu lagi, gak usah berutang, gak usah main judi. Gak ada yang namanya main judi, selamat. Sampai detik ini gue cuma bilang gak usah main judi, apapun ceritanya. Gue pahit-pahitnya sekarang nih ya, kayak duit gue ada nih, duit gue ada kayak 60 atau 50 ribu, kayak gue mau depoin 50, mikir lagi kayak anjing buat apa gitu. Gue tuh tahu bakal kalah lagi, udah menang pun nih, menang 300 tertutupin untuk hari ini. Ya, terus gue mikir lagi nyari deponya lagi gimana gitu. Iya benar. Sekarang aja gue bertahan hidup chaos anjing. Ngejualin barang gue cuma untuk ngebeliin paket, beliin Indomie gitu. Keluarga gue memang lagi chaos banget sekarang. Mikir kayak udah pesannya udah nggak usah banyak gaya, perbanyak bersyukur. Kalau nggak ada ya udah diam di rumah, bawa tidur udah gitu. Jangan menghalalkan segala cara lah ya. Sesulit apapun udah jangan bunuh diri. Oke, ya karena lu sempet sampai kepikiran gitu sih anjing, gila sih. iya, kalau gini, kalau kita bunuh diri, Nah, kita melewati kesempatan-kesempatan berikutnya. nah itu dia yang gue mikir kemarin yang lu bilang Kalau apa. kita bunuh diri, udah berhenti di situ. Nah itu dia gue Masih mikir. banyak yang harus yang bisa kita dapatkan lagi sebenarnya. Ada yang waktu di luar lu juga ngomong kan, udah ngapain, lari aja ke rumah Nopal. Iya kan, tidurnya rumah dia kata. Enggak lah, gue bilang kan masih bisa kok di sini kan, tapi gue juga nggak bisa. Nanti kalau nggak bisa di rumah Nopal lu ya. Kan itu bilang kan, ntar nggak ada Honda, pakai Honda Nopal kata kan. Anda dulu lah gue bilang kan, gue masih bisa dibatasin di sini dulu. Gue bilang. Mikir lagi,
Kalau iya bener ya, kalau gue bunuh diri gue nggak bakal bisa nyobain apapun lagi. Siapa tahu dengan lu tetap survive, kita nggak ada yang tahu rezeki ke depannya setahun 2 tahun ke depan, kalau lu sukses atau gimana itu bisa dia. nyelesain semuanya. Kalau lu bunuh diri, udah kelar. Ini tag John LBF. Dia mau jual ginjal. Enggak usah jual ginjal, kasih lowongan kerja Pak. Oh, Ya, oke. lowongan kerja Pak, kasih. Tag John LBF, mudah-mudahan Pak John dengar kan. Sep. Dia nengok tersentuh dia. Anak anjing aja. Inyo kalah berjudi, ada nih yang dasak-dasak aja di kerajo. Kalau berubah apa ada aja. Judi itu nggak ada menangnya. Yang kayak lu bilang, orang yang menang adalah orang yang berhenti berjudi. Jadi apa nih? Lu tau gak nih? Ngetik video nih jam berapa? Jam 3 Tengah 4 nih, mau tengah 4 subuh. Iya. Karena ya itulah, karena satu dan lain hal lah. Ya, jadi dari semua yang sudah diceritakan oleh Bapak Kenny lah ya. Mudah-mudahan kalau ada positif, mudah-mudahan ada hal yang bisa diambil pelajaran. Negatifnya buang, positifnya ambil. Ya, segitu dulu mungkin podcast kita kali ini bersama Bapak Kenny, membahas tentang kehidupannya dari sekolah, dari masa-masa kocak ya, ternyata ada masa kelamnya juga, masa kehidupannya segala macam. Ya, segitu dulu lah ya. Tuh, kalau yang nggak nonton tuh udah, kalau kalian nggak mau nonton subscribe lah. Gratis anjing, gratis subscribe, nggak bayar. Minimal. Lu cuman ngeklik link yang dibagiin udah subscribe dah. Jangan klik jempol udah. Iya, benar. Tiba nonton live Dia- TikTok dia- bokep lu bisa ngirim gift Dia adalah aja. orang-orang yang suka dengan sedekah jempol. Udah subscribe gampang gua. Like dikit. Jempol dikit. Set. Geser. Kepleset. Udah. Nggak suka, jangan di unlike. Biarin aja. Gak usah komen yang nggak suka, skip. Iya kan? Oke, thank you Ken. Sudah bersedia datang ke podcast yang tidak Ada amplop ya kan? ada. Ada. Anjing di setengah 4 anjing. Nanti dibungkusin Indomie. Setengah 4 anjing. Nggak mau podcast. Ngapain podcast setengah 4 anjing, nggak ada amplop. Ini cash nih. Kita kasih cash aja lah. Ya. Anjing diisi angpau loh. Kita kasih ampau dong, kita kasih ampau. Dibayar bro. Jadi percayalah, kalau kalian nonton pasti dikasih gift. Pulsa 50.000. Kalau jam tayangan naik. Iya dong, iya kan? Amin. Anjing. Oke, jadi segitu dulu lah obrolan malam kita kali ini di podcast Waktu Luang kita. Seperti biasa, buat kalian yang nonton jangan lupa tinggalin like, Comment. Subscribe. sampai jumpa di video selanjutnya. Memang gara-gara kopi ini yang buat Sakbera. Iya kan makanya tanya aman.